Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 4. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membuat video untuk kebutuhan tugas untuk ujian akhir semester. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Saka Aspandiar Aufa. Dan sebelah saya Cantika Maya Zara. Saya Nada Syifanur Ilham. Saya Fitri Rahmasari. Saya Nabila Dian Binaya. Saya Mina Latifah. Saya Sevina Gita Andiani. Saya Munazara Maulina. Halo semuanya, selamat datang di Laboratorium Pengambilan Darah. Pada video kali ini kita akan belajar apa itu laboratorium pengambilan darah beserta mengenal 3 jenis pemeriksaan dasarnya, yaitu ada pemeriksaan darah lengkap, pemeriksaan golongan darah, dan juga pemeriksaan kolesterol. Selain itu kita juga akan membahas tentang penerapan kesehatan dan juga keselamatan kerja atau K3, termasuk risiko kecelakaan yang mungkin terjadi pada setiap pemeriksaan. Nah, serta cara pencegahannya agar kegiatan di laboratorium tetap aman dan juga higienis. Dan selanjutnya adalah pengertian dan penerapan K3 di laboratorium pengambilan darah. Laboratorium pengambilan darah adalah tempat di mana petugas mengambil sampel darah dari pasien untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kegiatan ini harus dilakukan oleh tenaga laboratorium yang terlatih dengan memperhatikan prosedur aseptik, keselamatan pasien, dan keselamatan kerja petugas. Nah, disinilah pentingnya K3. Tujuan K3 di laboratorium adalah untuk yang pertama, melindungi petugas dan pasien dari kecelakaan kerja seperti tertusuk jarum atau terpapar darah. Lalu yang kedua, menjaga kebersihan dan keamanan tempat kerja. Dan yang ketiga adalah menjamin hasil pemeriksaan tetap akurat karena dilakukan dengan prosedur yang aman. Beberapa prinsip K3 yang wajib diterapkan antara lain: 1. Selalu gunakan APD atau alat pelindung diri seperti sarung tangan, jas laboratorium, dan masker. Yang kedua, cuci tangan setelah dan sesudah bekerja. Yang ketiga, gunakan alat steril sekali pakai. Dan terakhir, buang limbah medis pada tempat yang benar seperti safety box untuk jarum bekas. Pemeriksaan yang pertama adalah pemeriksaan darah lengkap. Pemeriksaan darah lengkap bertujuan untuk menilai jumlah dan kondisi komponen darah seperti sel darah merah, sel darah putih, trombosit, hemoglobin, dan hematokrit. Hasil pemeriksaan ini bisa membantu mendeteksi anemia, infeksi, atau gangguan pembekuan darah. Ini ada alat dan bahannya. Yang pertama ada squid. Ini resikonya tertusuk jarum dan penyakit menular. Nah, pencegahannya gunakan jarum steril sekali pakai, lalu setelah digunakan silakan buang ke safety box. Selanjutnya ada tabung NTTA tutup ungu. Tabung ini resiko pecah dan tumpah, jadi pencegahannya gunakan tabung plastik yang kuat dan pegang erat-erat dan hati-hati. Selanjutnya ada kapas alkohol dan plester, gunanya untuk membersihkan area sebelum dan sesudah disuntik. Pencegahannya gunakan kapas secukupnya dan plester hipoalergenik. Lalu selanjutnya ada sarung tangan medis. Ini resikonya alergi lateks atau sobek. Pencegahannya gunakan sarung tangan non lateks jika alergi dan ganti jika rusak. Selanjutnya ada hematologi analyzer. Resikonya tersengat listrik atau tumpahan reagen juga bisa. Lalu pencegahannya hindari cairan dekat alat dan lakukan perawatan rutin pada alat tersebut. Selamat pagi Bapak, perkenalkan nama saya Nabila Dian Binaya dari laboratorium. Apakah benar ini dengan Bapak Saka Aspandiar Aufa? Iya, benar. Baik, jadi sekarang saya di sini akan membantu proses pengambilan darah untuk pemeriksaan darah lengkap. Sebelumnya, apakah Bapak sudah sarapan atau sedang berpuasa? Sudah sarapan. Baik, jadi kita langsung mulai aja untuk pengambilan darahnya. Bapak silakan. Pertama-tama, pasangkan tourniquet ke lengan bagian atas pasien. Lalu pastikan keberadaan vena yang akan dilakukan injeksi. Buka spit dari tempatnya dan juga persiapkan alkohol swab. Lakukan disinfeksi pada bagian yang akan diinjeksi.
Persiapkan spade yang akan digunakan untuk melakukan pemeriksaan dan segera lakukan pengambilan darah. Setelah darah diambil, darah bisa dipindahkan ke tabung EDTA tertutup ungu dengan perlahan. Tutup tabung EDTA dengan rapat dan lakukan homogenisasi sebanyak kurang lebih 8-10 kali. Sampel darah tersebut diletakkan pada alat roll mixer untuk dilakukan pengopongan. Sembari menunggu, dicetak identitas pasien pada buku laboratorium. Selanjutnya, lakukan pemeriksaan darah lengkap metode otomatis menggunakan alat hematologi analyzer. Masukkan identitas pasien pada alat hematologi analyzer dan lanjut memasang kertas pada alat printer agar hasil tersebut bisa langsung dicetak. Selanjutnya, ambil sampel darah yang telah dihomogenkan dan dilihat apakah masih ada gumpalan atau tidak. Jika tidak, dilanjutkan ke pemeriksaan pada alat hematologi analyzer dengan cara dibuka tutup tabung, dimasukkan ke dalam pipet, dan ditekan tombol kilation indikator pada alat hematologi analyzer. Biarkan alat merunning secara otomatis dan tunggu sampai hasil terlihat pada layar. Setelah hasil terlihat pada layar, klik tombol print pada alat dan dengan otomatis alat printer akan mencetak hasil pemeriksaan dan hasil pemeriksaan tersebut dilaporkan dan dicatat pada buku laboratorium. Pemeriksaan golongan darah. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui golongan darah A, O, B, dan resus dari seseorang. Hasilnya sangat penting untuk transfusi darah, pemeriksaan kehamilan, atau tindakan medis lainnya. Sebelum melakukan pemeriksaan golongan darah, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan alat pelindung diri atau APD. Pastikan tangan dalam keadaan bersih, cuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer sebelum menyentuh APD. Kenakan jas laboratorium secara rapi, pastikan semua kancing tertutup. Gunakan masker medis, kenakan sarung tangan latex atau nitrile, pastikan tidak ada sobekan. Selanjutnya, pakai sepatu laboratorium tertutup. Ini ada alat dan bahan yang digunakan untuk pemeriksaan golongan darah. Yang pertama ada slide kaca atau kartu golongan darah. Resiko yang akan terjadi kemungkinan ada pecah atau melukai tangan. Pencegahannya bukan dengan hati-hati. Yang kedua serum anti A, anti B, dan anti D. Resikonya iritasi kulit. Untuk pencegahannya gunakan sarung tangan dan hindari kontak langsung. Selanjutnya yang ketiga ada lancet atau jarum kecil. Ini resikonya luka tusuk atau penularan penyakit. Pencegahannya gunakan lancet steril sekali pakai dan buang ke safety box. Selanjutnya ada kapas alkohol. Gunaannya untuk membersihkan sebelum disuntik. Resikonya adalah iritasi ringan. Pencegahannya gunakan sesuai kebutuhan, jangan berlebihan. Selanjutnya ada stik pengaduk atau tusuk gigi. Resikonya kontaminasi silang. Pencegahannya gunakan stik sekali pakai dan buang setelah digunakan. Yang terakhir ada sarung tangan medis. Ini resikonya alergi atau robek. Pencegahannya pastikan sarung tangan dalam keadaan yang baik-baik saja dan tidak robek. Selanjutnya, prosedur pemeriksaan golongan darah. Langkah pertama, kita akan mensterilkan terlebih dahulu jari tengah dengan menggunakan alkohol swab atau kapas steril. Oke, di sini kita akan menusuk jari tengah menggunakan atau klit yang telah terpasang blood lancet. Selanjutnya, kita lap darah pertama dengan kapas atau tisu. Setelah darahnya keluar, kita ambil menggunakan pipet. Lalu kita teteskan ke kertas golongan darah yang sudah kita buat identitas terlebih dahulu. Tutup lagi jari tengah
kita tambahkan 1 tetes reagen antisera B dan 1 tetes reagen antisera AB. Terakhir, kita tambahkan 1 tetes reagen antisera D. Setelah kita tambahkan antisera ke dalam darah, lalu kita aduk menggunakan pengaduk dan dengan gerakan melingkar. Pastikan sudah menyiapkan tisu untuk membersihkan bagian pengaduknya. Kemudian, kita goyangkan kartu golongan darah dan amati adanya aglutinasi yang terbentuk. Jadi, inilah hasil pemeriksaan golongan darah. Dan untuk pasien kali ini, golongan darahnya O resus plus. Selanjutnya, kita tunggu saja sampai kering. Selanjutnya pemeriksaan ketiga yaitu pemeriksaan kolesterol. Kolesterol adalah lemak dalam darah yang dibutuhkan tubuh untuk membentuk hormon dan sel. Namun jika kadarnya terlalu tinggi bisa menyebabkan penyakit jantung dan stroke. Pemeriksaan kolesterol menggunakan kolesterolmeter bertujuan untuk mengetahui kadar kolesterol total secara cepat dari sampel darah kapiler, biasanya dari ujung jari. Alat dan bahan yang diperlukan, yang pertama alat kolesterolmeter, lancet, strip kolesterol, alkohol swab, kapas atau tisu, dan sarung tangan sekali pakai. Bahan Pemeriksaan kolesterol menggunakan metode strip dapat menggambarkan kadar kolesterol total di dalam darah. Alat yang digunakan untuk pemeriksaan kolesterol ini bernama kolesterolmeter. Alat ini perlu menggunakan chip dan strip yang khusus pemeriksaan kolesterol. Jangan lupa mengecek kode angka dan tanggal kadaluarsa di tabung penyimpanan chip dan strip. Pasang chip dan strip masing-masing di tempatnya. Kode angka yang tertera pada layar harus sama dengan kode angka di chip dan tabung penyimpanan chip dan strip. Langkah lain harus kita lakukan setelah pemeriksaan kolesterol adalah pastikan kita juga menggunakan enzim. Selanjutnya, prosedur pemeriksaan kolesterol. Pasangkan lancet atau jarum di tempatnya, kemudian sesuaikan kedalaman tusukan jarum. Pijat atau beri tekanan pada area jari yang akan ditusuk, lalu bersihkan dengan alkohol swab. Tusukkan jarum di area yang sudah dibersihkan tadi. Jika darah yang keluar sedikit, bisa ditekan lagi agar darah yang keluar agak banyak dan cukup untuk melakukan pemeriksaan. Dekatkan darah yang keluar tadi ke bagian strip yang menampung darah. Setelah darah tertarik ke strip, maka hasilnya akan keluar dalam waktu 15 detik. Hasil kolesterol pada klien ini adalah 138 mg per desiliter. Artinya kadar kolesterol totalnya tergolong normal. Baik teman-teman semua, yang selanjutnya ada analisis resiko dan pencegahan dari pemeriksaan kolesterol. Yang pertama ada kontaminasi darah atau infeksi. Resikonya jika jarum atau tangan tidak steril, dan pencegahannya adalah gunakan alat sekali pakai dan pastikan kebersihan tangan serta area pemeriksaan. Yang kedua ada hasil yang tidak akurat. Resikonya
strip sudah kadaluarsa atau tangan pasien kotor atau berminyak. Dan pencegahannya, gunakan strip baru, simpan dengan benar, dan pastikan jari kering sebelum pengambilan sampel. Yang ketiga adalah kesalahan membaca hasil. Resikonya alat belum dikalibrasi, dan pencegahannya, lakukan pencegahan alat secara berkala dan ikuti penunjuk pabrikan. Yang keempat ada cedera jari atau nyeri berlebih. Resikonya penusukan terlalu dalam, dan cara pencegahannya gunakan lancet dengan kedalaman standar dan tekan perlahan setelah pengambilan darah. Nah teman-teman, itu tadi penjelasan lengkap tentang laboratorium pengambilan darah, mulai dari 3 pemeriksaan dasar: darah lengkap, golongan darah, dan kolesterol, hingga risiko kecelakaan kerja dan cara pencegahannya. Dengan memahami dan menerapkan K3 di laboratorium, kita bisa, yang pertama, bekerja dengan aman dan profesional. Yang kedua ada melindungi diri sendiri dan pasien. Yang ketiga ada memastikan hasil pemeriksaan yang akurat dan berkualitas tinggi. Terima kasih sudah menyimak video ini. Tetap semangat belajar dan selalu utamakan keselamatan kerja di laboratorium. Terima kasih.